Gua tanpa adab gua datang sini. Gimana perasaan Bang Ali? Ini orang gua undang untuk podcast gayanya sengak banget daripada gua banyak ngomongnya lu. Untuk juga fokus berdakwah tuh dari dulu kah atau kayak gimana? Atau ada momen tertentu yang membuat lo akhirnya? Nah, ini sinetron Take Two ya. Sinetron Take Two. Episode 2. Episode 2. Jadi dulu tuh kita ini bagi gue ya, waktu gue masih jomblo lah istilahnya. Menurut gue sih, walaupun gue merantau ke Jakarta dengan kehidupan gue sewaktu itu, gue semuanya serba bisa. Gue bilang dengan gaji yang gue dapat, gue bisa traveling alone kemana-mana, gue bisa ini, bisa itu, waktu bisa gue atur. Tapi ternyata selama ini kok apa ya, hampa. Jadi bagi gue tuh waktu selama itu gue bisa kok ternyata materi yang gue telah dapat untuk kategori anak rantau yang sampai di Jakarta yang udah dikatakan settle lah, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Cuman tiba-tiba suatu saat itu ada momen kok hampa ini, kok ada yang kurang, kenapa? Padahal udah ngajar nggak gitu? Udah ngajar juga. Biasanya kan kalau ngajar itu kan kayak berkontribusi. Betul, udah ngajar juga gue istilahnya dengan pendapatan gue sewaktu itu gue dikategorikan untuk bachelor ya. Lumayan oke lah gue bisa ngapa-ngapain, tapi kok masih ada kehampaan. Ternyata materi-materi yang gue dapat selama ini, apapun yang gue inginkan untuk jalan sini bisa semua. Misalnya liburan, kan paling enak jadi guru. Guru itu liburnya paling banyak, tapi memang stresnya juga paling banyak gitu. Sengaja, bayangin dalam 1 tahun ya ada libur summer istilahnya kan, ada libur semester, belum lagi libur tanggal-tanggal merah, ya kan, belum kejepit, belum akhir tahun, belum ini. Jadi istilahnya waktu gua tuh kalau untuk apa istilahnya hura-hura atau kemana masih bisa gue enak gitu. Tapi ketika gue ngelalui semua itu karena kayak apa bisa ini bisa itu kok mikir lagi ada kehampaan, ada kebutuhan yang gua nggak dapatkan di dalam memang perspektif apa. Kalau seorang profesional kerja ini mungkin beda lah ya. Dengan pendapatan dia segini, punya mobil atau apa, mungkin dia merasa udah oke lah gitu. Tapi kalau bagi gue sih, kok masih belum memuaskan gue ini gitu. Apa ini dalam pikiran gue? Di situ tuh gue dapat istilahnya apa ya? Kalau dibilang hidayah, mungkin gue lagi nyari hidayah juga waktu itu. Jadi orang kan ada yang dapat hidayah, ada yang disuruh mencari hidayah. Nah, jadi mungkin kalau orang yang mendapatkan hidayah ini memang mungkin dulu ada doa dari, gue percaya banget nih. Kalau orang mendapatkan hidayah tanpa dia mencari hidayah, gue yakin itu adalah doa dari orang tuanya. Gue yakin banget. Misalnya ini orang udah lontang-lantung sana sini ya kan, udah mencari kebenaran tapi nggak dapetin gitu istilahnya. Tapi dulu sempat ibu atau bapaknya mendoakan. Nah, kemudian kalau kita jadi orang tua kan kita selalu doakan anak, selalu lah ya, di jalan yang lurus. Nah, kalau bagi gue sih, gue tipe waktu itu lagi mencari, tapi didorong gitu, istilahnya didorong dengan tidak ada kepuasan yang materi tadi, ternyata biasa aja. Ternyata gue didorong nyari hidayah. Nah, di situ tuh gue mulai tuh pas sampai ke masjid. Nah, ternyata benar, pulanglah ke rumah kan istilahnya begitu. Kalau misalnya udah jalan sana sini capek ngabisin ini, datanglah ke rumah katanya. Ke rumah Allah datang, nanti baru dikasih ketenangan di sana. Benar. Jadi waktu itu memang makanya ada 2 versi ya bagi gue ya. Menurut gue itu ada orang yang datang ke masjid cuman hanya sekedar apa istilahnya menunaikan kewajiban. Udah sholat pulang. Sholat ibadah pulang. Nah gitu ya. Nah kalau gue waktu itu enggak. Kok enak di masjid? Nah itu bedanya. Kok enak waktu itu? Ini sebelum pandemik ya. Beda dong kalau kita duduk berlama-lama di masjid itu kok enak, hati tentram. Nah, di situ tuh gue mulai dapet tuh. Nah ini momennya kenapa ya? Gue di rumah sama di sini kok beda banget suasananya. Dan bagi suasana hati gitu. Nah, pertama gue bilang suasana hati. Betul, gue mau ngomong itu tadi barusan. Ternyata enggak, suasana malaikat. Nah, gimana tuh? Gimana? Sama, gue juga itu. Ini hati atau apa sebenarnya?
Nah ketika itu gue itu dapat kata-kata hikmah dari orang-orang yang soleh gitu. Ketika kita di dalam masjid itu, ketika kita menunaikan adab masuk masjid, kaki kanan sudah berwudu dengan sempurna, kaki kanan doa, Allahumma tahfi abwaba rahmatik, masuk ke dalam kaki kanan. Kadang kan orang Islam ini jarang mikir. Kadang masuk kamar mandi kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk masjid kaki kiri, nggak terlalu ada adab. Nah, kenapa tidak dapat momen hidayah seperti itu, tidak dapat suasana malaikat itu? Karena pas masuk masjid itu adabnya nggak ditunaikan. Sama kayak kita nih, gue datang ke studionya Bang Ali. Gue tanpa adab gue datang sini, gimana perasaan Bang Ali? Ini orang gue undang untuk podcast, gayanya sengak banget daripada gue banyak ngomongnya, lu kan gitu istilahnya kan. Coba kalau gue ada adab, Assalamualaikum, masuk ngobrol, duduk, cerita, sambung hati, enak. Nah begitu juga ketika kita masuk rumah Allah itu. Nah gue bilang tadi suasana hati, sama, ini suasana hati nih, ternyata enggak, suasana malaikat. Karena ketika kita masuk masjid itu, gue dengar hadis, duduk itikaf setelah sholat itu kita selalu didoakan. Siapa yang doakan kita? Malaikat. Dan ketika doa duduk itu, ketika kita kan yakin ya, karena kita harus yakin dengan ghaibiyah, ghaib. Sesuatu yang gaib kita harus yakin. Orang Islam itu harus begitu, harus yakin. Cuman sekarang ini orang Islam itu jarang yang yakin dengan seperti itu. Karena kenapa? Tidak disuasanakan keadaan gaib itu dalam keadaan hari-harinya. Maka dia ya seperti biasa aja. Bahkan malaikat kiri kanannya aja cuek aja sekarang. Kata gaib sekarang kan kayaknya lebih ke horor apa gitu. Perdukunan. Padahal enggak itu aja. Hal gaib yang positif itu kita tuh selalu You've been watched by 2 malaikat left and right. Kadang kita lupa. Kita aja hari-hari kadang-kadang kalau maksiat nggak pernah kita mikirin. Ada yang nyatat, wah Masya Allah nih amalan baik terus nih. Ketik terus. Sampai nanti satu saat kitab kita itu, catatan kitab kita itu di akhirat, panjangnya kata diriwayatkan itu sampai kita tuh nggak bisa ngelihat. Nah itulah. Begitu juga maksiat ternyata. Nah itu gaib-gaib seperti itu kita jarang karena kenapa dalam pelajaran agama kita dulu tuh ya seperti itu Bang Ali. Jadi kita tuh hanya dilatih waktu pelajaran agama Islam hanya ibadah infirodi namanya. Ibadah infirodi itu cuman hari-hari bagaimana kita sholat, bagaimana kita zikir, bagaimana kita baca Al-Quran. Bukan saya menyampingkan itu. Cuman kita tuh nggak diiklankan bahwa ada suasana malaikat, ada malaikat yang mengaminkan ketika sholat berjamaah di belakang. Dan itu hadisnya sahih semua. Hadisnya sahih semua. Nah dari situ kita belajar suasana. Dari duduknya kita di masjid saja, dikatakan duduknya kita setelah sholat, menunggu sholat, itu Allah Ta'ala akan berikan dia 2 parit. 2 parit untuk terhindar dia dari asapnya api neraka. Nah kalau kita cerita-cerita gini kan, gaib lagi, jarang disampaikan. Kenapa nggak masuk? Beda kalau kita ngobrol di masjid sama ngobrol di luar, itu ada nanti kayak gimana gitu ngasih tahu. Sodakta, betul itu, betul. Jadi ada ini lagi gitu. Karena suasana itu yang membuat kita senang. Suasana itu yang membuat kita tuh akan yakin terhadap satu amal. Sekarang kan bagi orang Islam sendiri satu amal aja kayaknya berat banget gitu. Ya maaf aja lah. Rata-rata sekarang bisa apalagi masa pandemik ini. Sholat subuh berjamaah, hitung berapa orang yang mau datang ke masjid sekarang. Dengan pandemik lah, dengan capeknya dia pulang kerja lah istilahnya gitu kan. Karena kenapa? Tidak pernah diiklankan. Satu langkah kakimu itu, Allah will record a good deeds. Satu langkah tuh. Nanti satu langkah lagi, kata Allah, aku ampuni dosa engkau. Begitu sayangnya Allah, ya kan? Masuk masjidnya lagi, berdiri di saf pertamanya lagi. Itu kalau dihitung-hitung dengan materi, ya, seandainya azan berubah menjadi ini, kan Allahu Akbar gitu kan istilah gitu ya, untuk panggilan. Coba kalau dirubah, 1 batang emas 1 kilo, siapa yang mau datang dapat duluan. Coba, siapa yang nggak mau datang ke masjid? 1 batang 1 kilo datang ke masjid, siapa yang nggak mau? Terus panggilan berikutnya, Kijang terbaru Innova kalau engkau di saf ketiga. Coba, siapa yang nggak mau? Karena memang kita itu salah paham. Sekarang itu, ya ini lagi belajar. Saya selama ini juga salah paham. Menilai suatu materi itu lebih besar
dalam otak itu di benak udah mengatakan mobil mewah, rumah besar. Alah, berapa tahun sih? Saya masih ingat dulu. Saya waktu di kampung, ya saya bersyukur ya dikasih Allah rumah, orang tua dulu kerja di perusahaan minyak juga. Wah, ini lumayan bagus rumah. Ternyata saya harus keluar dari rumah itu, nggak lama-lama di sana. Dan rumah sekarang itu sudah tua. Ternyata nilai dunia itu, nilai materi dunia itu bisa dihitung dengan ukuran measurement aja. Ada yang diukur 40 tahun. Mobil yang terbaru, keluar misalnya motor yang terbaru, moge yang terbaru. Ntar keluar nanti yang 2025 lebih keren lagi, jatuh. Nilainya turun. Tapi kalau nilai yang diberikan Allah Ta'ala ini bisa menyelamatkan kita berpuluh-puluh tahun perjalanan kita nanti gitu loh. Waduh, ini dalam banget ngomongnya Bang. Gimana sih? Ini this is very good menurut gue. Ini insightful sekali gitu dan menarik menurut gue. Thank you. Itu analogi yang sangat menarik ya misalnya dan kan mudah-mudahan juga bisa mengubah perspektif gitu orang dengan melihat dengan perspektif yang berbeda yang lebih lebih memberdayakan atau lebih membuat kita jadi ingin menjadi lebih baik gitu. Dan artinya gini, kalau kembali ke cerita tadi berarti sebelum momen masuk masjid yang tadinya kayak merasa apa tuh belum fokus berdakwah tadinya. Belum ada. Nah, kemudian semenjak momen itu mulai merasakan suasana malaikat tadi. Benar. Itu bukannya suasana hati, tapi suasana malaikat itu kan kemudian berdampak kepada diri. Betul. Nah, tapi apa momen yang membuat akhirnya juga memutuskan gue ingin juga mengedukasi orang lain, bukan cuma ke gue doang. Kalau tadi kan udah berdampak kepada diri sendiri. Sampai akhirnya memutuskan gue juga ingin berdakwah itu. Iya. Jadi gini. Yang tertentu atau gimana? Bagi saudara muslim ini itu harus apa ya istilahnya, ada ikromul muslimin. Ikromul muslim ini selalu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Mengikrom, berkhidmat kepada saudara muslim. Dulu sahabat ini saking dia apa istilahnya mendapatkan satu kenikmatan satu aja, itu harus berbagi kepada sahabat-sahabat lain. Dahulu waktu zaman susah itu ada satu sahabat, aduh saya lupa, Allahumma sholli ala sayyidina, lupa saya nama sahabat. Secara ini aja ya. Dulu sahabat itu diberi kepala kambing kalau nggak salah. Dulu tuh pada zaman dahulu tuh kepala kambing itu the best meal ever lah. Kalau sekarang apa ya, rendang ya. Nggak tahu lagi mana cara masaknya ya. Sahabat itu ketika dia mendapatkan satu kenikmatan ini, kepala sapi kuahnya enak macam gitu, dia nggak mikirin nikmat, wah ini gue nggak bisa nih, harus bagi sama teman gue nih, kasih. Begitu juga sahabat yang satu lagi, wah ini nggak bisa nih, gue harus berbagi lagi, berbagi, ternyata balik lagi sama dia. Nah nikmat amal yang gue rasakan itu mendorong gue gitu, wah ini kalau gue nggak bawa ini nikmat ini kepada saudara gue, bagaimana ini nggak ada teman gue atau saudara gue pasti juga, walaupun berat untuk menyampaikan ya, tapi wajib bagi kita menyampaikan walaupun satu ayat kan istilahnya begitu ya. Ini harus disampaikan. Yang penting tugas kita harus menyampaikan hidayah Allah yang pegang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang cuman colek doang, bang ke masjid yuk, yuk. Padahal dia nggak ngomong hadisnya berjalan satu langkah begini, ceramah dia di situ kan, hai laki-laki, sholat langkah 5 waktu, berjamaah di rumah, begitu serangannya, walaupun dia apa juga, ya hidayah baginya Allah gitu. Tapi setidaknya kita harus sampaikan, Bang Ali. Jadi harus sampaikan terus. Sekarang aja anak kecil tahu sekarang. Ketika mendengarkan iklan yang disampaikan ke dia saja udah ngerti dia. Wah ini TikTok nih, atau gimana gitu ya, nggak tahu ya. Wah ini kalau zaman dulu apa ya, jadul-jadul dulu tuh apapun makanannya, minumannya apa, tuh gitu kan, karena diiklanin terus. Dan ketika kita diteriknya matahari ini panas sekali, tiba-tiba ada orang bilang, coba minum teh botol susu, enak tuh, gitu kan, gitu. Coba langsung kerasakan ke lidah kan. Nah nikmat amal seseorang ketika kita di masjid, wah nikmat. Terus kita sampaikan juga. Bagi gue sih kita ketika menyampaikan ini yang telah saya lihat ya dari platform dakwah. Ketika ingin kita menyampaikan tuh kita harus doa dulu. Ya kan, doa dulu, ya Allah beri kemudahan aku untuk menyampaikan.
Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia, ya Allah, bukan aku. Cuman hari ini aku ingin menyampaikan. Nah kalau udah kita minta sama owner, apalagi bos, mau nyampain nih bos, berita-berita gembira dari bos nih, sampaikan. Ini berita gembira yang pernah Rasulullah sampaikan, izinkan aku jalan untuk nyampaikan. Kalau owner dia bilang, hey, approve, go ahead, sampaikan aja dulu. Kalau udah dapat kan nanti bisa. Nah itu, dan itu infirodi dakwah ya, namanya infirodi dakwah. Sebenarnya ada lagi sih kita musyawarahnya, musyawarah agamanya ada. Jadi ada apa? Detail dalam melakukan amal dakwah ini juga. Jadi nggak asal begitu sampaikan. Kita lihat bagaimana Nabi menyampaikan, bagaimana Nabi belajar bagaimana kita belajar, bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan Nabi, itu yang kita sampaikan. Nggak usah macam-macam lah. Jadi nggak usah nambah-nambah, nggak usah ini. Ya mungkin itu. Tadi iklan sponsor. Sponsor. Atau undangan jadi sponsor. I see. Membuat gue berpikir juga soalnya. Gitu. Okay. In a good way. In a good way sebenarnya kita harus mikir lagi, kenapa? Udah akhir zaman Bang Ali. Ya kan? Ya, sekarang tuh udah our time is there, almost there. So there's no, for me ya, you gotta choose. Udah decide mau gimana. Jadi kan kalau gue kan udah over 40 ya. Jadi sesuai dengan hadis, ketika Rasulullah sampaikan umur 40 seorang muslim, 40. Ini secara agama dan secara luar agama juga. Ternyata gue pikir-mikir juga, hadis ini udah lama, kenapa di western itu baru mulai, bukan baru mulai, kok mereka ada terminologi life begins at 40. Gue bingung itu. Back then 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah sampaikan itu. Your life begins at 40. Jadi pas gue pelajari lagi ternyata benar. Rasulullah bilang orang umur 40 ketika dia choose the path of righteousness, dah di sana, maka insya Allah Allah luruskan terus dia sampai situ, sampai end of dia habis. Tetapi ada juga 40 tahun kalau dia nggak mau choose ke sana, maka diluruskan ke sana. Maka kalau lihat berita-berita kota itu kan ngeri banget ya. Maaf ya, seorang kakek meninggal di panti pijit. Ada nggak berita-berita begitu? Udah tua bayangan. Karena kenapa? Dia tidak mau decided ketika mulai dari 40. Begitu juga dengan kesehatan ternyata. Saya masih ingat tuh Indro, dia bilang gini, saya tuh megang mulai kesehatan saya tuh mulai dari 40. Dia bilang gitu. Dari umur 40 saya katanya, ada wawancaranya, gue masih lihat tuh viral waktu itu. Saya nggak mau lagi makan kaki 4 katanya. Saya sudah berhenti. Nah, dari situ Rasulullah sendiri udah kasih tahu, umur 40 itu kamu udah mulai deh cari yang benar-benar, nggak usah macam-macam lagi. Makan, nggak usah macam-macam lagi. Ibadah, nggak usah macam-macam lagi. Karena kata Rasulullah bilang, setelah 40 ke atas, kalau kamu masih macam-macam, maka habislah kamu. Ternyata benar kan? Coba, orang 40 kalau masih dibantai makan-makan yang ini, kolesterol lah, diabetes lah, apalah, jantung lah, semuanya. Benar, itu dari aspek kesehatan. Belum lagi aspek yang Rasulullah sampaikan, yang cara Nabi ajarkan. 40 kamu udah benar-benar aja udah gak macam-macam gitu. Dan untuk yang belum 40 pun juga bukan terus bersantai-santai, tapi kita nggak tahu kita sampai ke 40 apa enggak. Benar. Gitu kan. Apalagi saya selalu tekankan sama adik-adik junior juga. Lu pada jangan merasa aman. Lu pergi ke kuburan deh. Kenapa bang? Lihat kuburan. Size-nya besar kecil ada? Ada yang kecil bang. Ini yang baru bayi ini baru meninggal, umurnya masih berapa? Setahun kan? Belum sampai, bukan bayi ya, baru 6 bulan nih orok misalnya. Ada yang meninggal loh, orok. Size-nya ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi kita ini orang Islami harus mempercayai gitu. Orang Islami harus mempercayai dan harus diiklankan terus di otak mereka bahwa malaikat maut itu mencium ubun-ubun sekarang ini, bahkan mencium ubun-ubun kita ini datang untuk ngeliatin. Nah, berapa kali? Nah, 40 kali, 70 kali riwayatnya. Kita tuh tiap hari didatangin malaikat maut. Seandainya Allah Ta'ala sudah targetkan ada nama kita, di tangan malaikat nih sekarang hari ini, kita nggak tahu siapa yang duluan pulang gitu istilahnya, disuruh pulang, ya kan? Jadi ya bekal yang ya kita nggak usah munafik lah. Saya juga takut suatu saat Allah tanyakan apa yang saya sampaikan ini benar nggak, udah diamalin gitu.
Tapi saya istighfar aja terus. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni. Jadi kita nggak usah munafik dah. Pokoknya udah kalau udah 40 ke atas sudah siap-siap aja. Bekal siapin. Orang, aduh, sebentar istilahnya ada nilai keduniaan dan nilai setelah dunia ini yang harus kita ingat. Kalau zaman sekarang orang bilang nih kesehatan nih paling utama, benar nggak? Apalagi COVID begini. Apapun dibeli, hand sanitizer lah, masker lah, apalagi obat vitamin lah, semuanya lah. Untuk apa? Karena nilai kesehatan dia tahu. Ya. Karena kalau kena COVID mampus nih, gimana nih, mengerikan ini, sengsara. Nah, jadi kebendaan juga seperti itu, ada nilai kebendaan, rumah, motor, mobil, ya kan? Dan nilai keimanan ini yang paling mahal ternyata, yang orang selalu anggap sepele. Maaf, kebalik, dari kebendaan, kesehatan. Nah, saya analogikan dengan cerita, dan ini kejadian, daerah Bintaro. Ya, saya ngomong spesifikasi jelas lah. Dia sudah bekerja 25 tahun. 25 tahun banting tulang, Pak. Ya. Siang malam sehingga dia lupa untuk ibadah. Dia lupa dengan Allah Ta'ala. Istilahnya begitu. Setelah dia 25 tahun dia berhasil buat rumah di satu komplek lah, Bintaro lah, lumayan lah. Wah, mewah rumahnya. Setelah rumah selesai, dia datang masuk, ternyata Allah kasih tarbiyah, ujian, cobaan. Dia dapat apa? Kanker ginjal. Kanker ginjal. Jadi kebendaan yang 25 tahun dia cari mati-matian, itu rumah berapa miliar, dikasih Allah dengan kanker ginjal dengan nilai kesehatan. Nilai kebendaan 25 tahun yang bermiliar-miliar itu kosong. Kenapa saya bilang kosong? Bisa hilang dalam satu perkataan, dalam 1 detik. Dokter bilang, Pak, maaf Pak, hidup Bapak cuman 2 minggu lagi Pak. Kami nggak tahu lagi obatnya gimana. Tapi ada solusinya Pak. Ini Bapak harus ada treatment ke rumah sakit ini, di Singapura, di sini, di sini, di sini. Biayanya ada, ternyata biayanya seharga rumah dia 25 tahun. Ya kan? Dalam waktu kata 1 menit perkataan hilang 25 tahun dia mati-matian. Coba bayangkan. Pasti dong dia bilang, Mah, Bapak nggak mau mati, Mah. Nah, Bapak masih mau hidup, nah. Kita jual ya rumah kita. Coba, 25 tahun kerja, rumah yang miliaran itu hilang begitu saja. Ya ibu sama istri sama anaknya pasti, ya Pak, yang penting Bapak sehat, yang penting Bapak sehat. Nah gitu. Nah itu 2 nilai yang harus kadang-kadang kita harus hati-hati juga sih sebenarnya. Tapi ada nih yang satu lagi, nilai keimanan, karena ini one way ticket, brother. You either go to the left, you either go to the right, you either go up, you go down, man. You got to choose. Mau yang di bawah kah? Dan itu endless time, nggak bakalan habis. Kalau orang yang sudah meyakini, gila one way ticket man, gue tahu begini, gue udahlah. Sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan, ya Rabb, sehingga seandainya ketika dia udah menjadi ahli mayat di dalam kubur itu, dia berkata, ya Rabb, seandainya engkau beri aku 1 menit, ya Allah, di dunia ini ya Rabb, 1 menit ini akan kugunakan untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Kubaca Quran 1 menit mana cukup, dan lu udah telat. Memang kata orang-orang di sana dibilang, hey man, I don't believe that, you know, I see it first and then I believe, kan biasa begitu ya. I see it first and then I believe. Nggak bisa dalam Islam seperti itu. Iya, nggak bisa dalam Islam seperti itu, karena iman, berbicara iman ini, ya kan. Enak banget tuh kalau udah tahu kubur kan, wah ternyata surga enak. Ya Allah, gue balik lagi deh ke dunia. Sorry bro, nggak mungkin, impossible. You've seen the whole things there. Terus lu mau balik, kebalikannya juga. Man, I've seen, oh my God, kayak gimana nih, ternyata neraka seperti ini, man. Siksa kubur seperti ini, man. Ya Allah, saya balik lagi. Ya sama, nggak bisa juga. Jadi memang itulah tadi kembali ke 3 nilai itu, gitu. Waduh, berat nih. Ini tapi kadang yang penting itu memang berat. Iya, yang penting berat. Menyampaikan juga berat sebenarnya. Dan insya Allah kita amalkan juga. Amin, mudah-mudahan ini. Sekarang gue mau nanya nih, ini dari perjalanan lo tadi semua tuh dari mulai ngajar basket gitu kan, sampai terus ngajar di sekolah, kemudian
juga berdakwah itu juga ya mengedukasi juga gitu kan. Dari pengalaman lo suka ada rasa takut nggak sih ini bisa nggak ya gue rasa-rasa kayak gitu tuh suka muncul nggak sih? Masa meninggalnya pas meninggal, aduh, gue belum ngajar ini. Kalimat yang terucapkan, gue ngajar gimana? Gaji gue kok nggak naik-naik ini. Terus, wah rating viewer gue cuma segini-segini doang. Terus mati. Itu kalimat terakhir.